Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada seluruh siswa kelas 8, baik yang mungkin di pondok, baik yang mungkin masih di rumah, yang wajak, nggih. Pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu tentang akidah akhlak pada kelas 8. Mungkin akidah baru pertama kali ini ya, karena sebenarnya jadwal kemarin ketika Idul Adha. Tapi karena Idul Adha diliburkan, jadi pertama kali pembelajaran akidah akhlak di kelas 8 untuk semester ganjil ini baru pertama kali ini. Mohon dimaklumi. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Bab 1 yang akan kita pelajari pada mapel kali ini yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Oke, next kita lanjut. Lanjut, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana yang kita yakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran itu sebenarnya dulu sebelum diturunkan ke bumi itu sudah ada di Lauhul Mahfud. Kemudian dari Lauhul Mahfud diturunkan ke bumi melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi yang pertama dari Allah, kemudian secara menyeluruh diturunkan di Lauhul Mahfud. Dari Lauhul Mahfud diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kemudian sahabat yang disuruh oleh Rasulullah untuk mencatat wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah, salah satu di antaranya yaitu Khulafaur Rasyidin, ada 4 itu ya. Kemudian Zaid bin Sabit, ini yang paling terkenal, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Ini adalah sahabat-sahabat yang di masa itu punya kemampuan menulis, karena sebagian sahabat itu banyak juga yang ummi atau yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Oke, next kita lanjut. Periodisasi turunnya Al-Quran ini ada 2, yaitu ada Makkah atau Makkiyah dan ada Madaniyah. Yang Madaniyah itu dilakukan ketika Rasulullah SAW setelah melakukan hijrah dari Makkah. Yang Makkiyah ketika Rasulullah berada di Makkah. Di sini yang Madaniyah, yang periode Makkah, itu sebanyak 86 surat dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Dan ayat yang turun pada periode Makkiyah yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang turun ketika di periode Makkiyah. Kemudian setelah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq turun, ini mendapat tekanan atau tanggapan dari orang-orang Makkah waktu itu. Yang pertama itu banyak, sedikit ya, bukan banyak, sedikit dari golongan Mekah, golongan orang-orang Makkah itu yang menerima dengan baik ajaran-ajaran dari Al-Quran. Kemudian sebagian besar menolak ajaran Al-Quran, karena ada yang beranggapan ingin mempertahankan adat istiadat nenek moyangnya, ada yang bermaksud dari satu golongan di antara mereka itu, contohnya yaitu Abu Sofyan itu iri, dia iri dengki kepada Bani Hasyim, karena ketika Bani Hasyim muncul nabi dari Bani Hasyim, mereka merasa tidak mendapatkan kemuliaan. Bahkan Abi Sufyan berkata begini, kalau sekiranya Bani Hasyim memperoleh kemuliaan nubuwah, artinya di antara Bani Hasyim ini ada yang menjadi nabi, kemuliaan apalagi yang tinggal untuk kami. Artinya dia iri, seperti itu. Dakwah
Al-Quran mulai melebar melalui perbatasan Makkah hingga menuju ke daerah-daerah lainnya, seperti Madinah dan lain-lain. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu sebagian kecil, bukan sebagian banyak ya, sebagian kecil itu masyarakat Madinah itu sudah beriman kepada Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah hijrah itu dikenal dengan sebutan kaum Ansor. Kemudian yang dari Makkah, orang-orang yang dari Makkah ikut ke Nabi hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Seperti itu. Selanjutnya periode Madaniyah. Periode Madaniyah ini ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya berjumlah 28, jumlah suratnya berjumlah 28 surat. Turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi yang luar biasa ya, ketika di Madinah atau Yasrib ya. Karena tadi sebelum Rasul hijrah ke Madinah itu orang-orang Madinah itu sudah mendengar kabar bahwa ada nabi yang turun terakhir di Makkah gitu. Ada nabi terakhir yang turun di Makkah, kemudian orang-orang Madinah sebagian kecil sudah beriman ketika itu. Sudah, kita lanjut ke berikutnya. Sejarah pembukuan Al-Quran di sini dibagi menjadi dua, yaitu sebelum Rasulullah wafat dan setelah Rasulullah wafat. Yang kita pelajari yang pertama yaitu Al-Quran pada masa sebelum wafatnya Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasa yang luar biasa, Al-Quran tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Al-Quran itu luar biasa. Karena yang membaca juga luar biasa. Rasul itu orang yang paling fasih mengucapkan dhad, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pada salah satu riwayat hadis, "Ana afsahu man nataqa bidzatti baida'anni min Quraisy." Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan dhad karena saya adalah dari golongan Quraisy atau dari Quraisy. Seperti itu. Rasul itu fasih sekali ketika mengucapkan dhad. Makhluk di dunia ini yang paling fasih mengucapkan dhad adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, urusan kaum muslimin jadi teratur karena di situ kaum Ansor itu luar biasa. Luar biasa, selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Rasul, membantu dakwah Rasul dan lain-lain. Wahyu dicatat hari demi hari hingga tidak musnah dan mereka dibebaskan dari wajib militer. Orang Ansor dan ini dibebaskan dari militer. Dan saking merdunya suara Rasul dan saking luar biasanya bahasa-bahasa Al-Quran yang luar biasa tidak bisa dibuat oleh manusia, akhirnya sahabat pun banyak yang tertarik hingga para sahabat banyak yang menghafalkannya ayat demi ayat, surat demi surat dihafalkannya. Dan sahabat-sahabat yang menghafalkan ini disebut dengan Al-Qurra. Al-Qurra itu jamak dari qari. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang menghafal atau orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Yang poin B yaitu Al-Quran pada masa sesudah wafatnya Rasulullah. Sesudah wafatnya Rasulullah itu Khalifah Ali bin Abi Thalib diam. Beliau itu di rumah saja menghimpun Al-Quran. Kemudian dihimpunnya dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Beda. Kalau yang kalian ketahui sekarang itu bukan Al-Quran berdasarkan turunnya, tapi berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW disuruh menaruh di sini itu hadhil ayah fi hadhis surah, misalnya seperti itu. Taruhlah ayat ini di surat ini. Itu yang sekarang itu berasal dari urutan yang disetujui Rasulullah, bukan berdasarkan turunnya Al-Quran. Dan
Belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali telah merampungkan eh, tadi apa pencatatannya tadi, penulisannya mushaf tadi, kemudian diangkat di punggung unta. 1 tahun setelah Rasulullah wafat, ternyata pecah perang Yamamah. Pecah perang Yamamah. Terus hingga perang ini mengakibatkan 70 qurra di antara para sahabat-sahabat itu yang syahid, mati syahid. Akhirnya pada waktu itu Khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir nanti ketika terjadi perang lagi banyak qori-qori yang gugur. Kemudian sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun dari papan-papan, dari pelepah kurma, dari kulit-kulit domba tadi, dihimpun, ditulis dalam tulisan-tulisan sahabat-sahabat tadi, disalin dari beberapa naskah, kemudian disalin jadi satu, dan dari satu tersebut dibagikan ke beberapa negara Islam seperti Yaman, Irak, Basrah, dan lain-lain. Kemudian Khalifah Abu Bakar akhirnya sadar bahwa Al-Quran ini terancam perubahan. Kenapa kok terancam perubahan? Karena tadi banyak para qori yang syahid ketika perang tadi. Akhirnya Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada 5 orang sahabat, diantaranya Zaid bin Sabit tadi, untuk penyalin mushaf tersebut. Dan Khalifah juga memerintahkan mushaf-mushaf yang lain agar dikumpulkan di Madinah lalu dibakar. Kenapa kok seperti itu? Agar mengurangi terjadinya perbedaan di dalam mushaf Al-Quran, biar tidak berbeda-beda. Karena jelas antara mushaf satu, mushaf lain itu berbeda. Ada yang disusun berdasarkan turunnya, ada yang disusun berdasarkan perintah Rasulullah. Maksudnya susunan suratnya itu loh, nah, seperti itu. Setelah 5 sahabat tadi menulis naskah Al-Quran, kemudian dijadikan satu naskah, kemudian naskah yang sudah ditulis tadi dibagikan di seluruh kota seperti Makkah, Suriah, Kufah, Basrah, dan lain-lain. Masing-masing mendapatkan satu buah, nanti biar disalin, biar tidak ada perbedaan apabila naskahnya tidak dibakar tadi ya. Bukan tujuan membakar mushaf kok agar mushafnya hilang, bukan, tapi agar sama jadi satu, jadi tidak ada perbedaan. Kalau perbedaan kan nanti malah terjadi agak bulat ya, agak ruwet, karena yang satu mushaf menggunakan susunan dari segi turunnya, ada yang dari turunnya, ada yang dari segi perintah Rasul untuk menaruh ayat ini di pertama, ayat ini di kedua, ada yang seperti itu. Maka keputusan dari Abu Bakar tadi sangat tepat. Seluruh mushaf dibakar, kemudian yang satu mushaf yang dibentuk oleh Zaid bin Sabit dan kawan-kawan tadi diedarkan di seluruh kota. Masing-masing kota mendapatkan satu mushaf. Seperti itu. Itu kebijakan yang sangat luar biasa dari Khalifah pertama. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran itu kalau dari segi bahasa itu berasal dari lafadz qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Dalam arti lain al-makru'. Al-makru' itu artinya yang dibaca atau bacaan. Pengertian ini didasarkan pada surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu berasal dari lafadz a'jaza yu'jizu i'jazan wa ma'jazan wa huwa mu'jizun. Kalau dikasih tak marbutoh, mukjizatun, seperti itu, okay? Yang artinya melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan musuh Rasul. Seperti itu.
Berarti mukjizat itu artinya melemahkan musuh Rasul. Mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya mungkin kemukjizatan Al-Quran. Ya. Kemudian dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari. Dan yang membacanya saja bernilai ibadah. Beda dengan mukjizat Nabi Musa misalkan. Nabi Musa, nabi-nabi yang lain ya, mendapatkan mukjizat seperti bisa membelah lautan dan lain-lain itu kan dia hanya berguna ketika periode itu saja, tidak berguna pada periode sekarang seperti itu. Beda kalau Al-Quran mukjizatnya sampai nanti yaumil qiyamah masih ada. Nah, kemudian nama-nama di dalam Al-Quran kita lanjut di slide berikutnya. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama Al-Quran adalah berikut ini. Yang lain disebutkan mungkin kalian mungkin kelas 3 mungkin. Oke. Yang pertama Alkitab. Alkitab itu berarti kitab atau buku. Sebagaimana yang sering kalian dengar di surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang artinya Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya atau keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Artinya adalah pembeda. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'an. Maha suci zat yang menurunkan Al-Quran 'ala 'abdihi kepada hambanya, yaitu Rasulullah nggih. Ala liyakuna lil 'alamina nadhira. Liyakuna lil 'alamina nadhira. Sebagai peringatan kepada seluruh alam, maksudnya seluruh alam, seluruh orang-orang yang memiliki akal baik maupun jin dan manusia yang ada di alam ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah az-zikr. Az-zikr ini yang sering kalian dengar mungkin. Az-zikr itu artinya peringatan. Sebagaimana Al-Quran ini ditunjukkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Diingatkan terus karena al-insan makhalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa, makanya harus ada yang mengingatkan, yaitu dengan Al-Quran. Kata adzikr yang sering kalian dengar yaitu pada surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami nazzalna dzikra yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan memeliharanya atau menjaganya. Seperti itu. Makanya banyak hafid yang hafal Al-Quran itu karena salah satunya adalah nas Al-Quran di bawah ini ya, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Selanjutnya adalah Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Karena Al-Quran juga memberi petunjuk mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat tentang puasa itu. Di situ kan disebutkan tentang nama lain Al-Quran. Setelahnya yaitu An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Cahaya, maksudnya di sini Al-Quran itu kan memberi penerangan kepada hati manusia dan kepada hati seluruh makhluk yang mempunyai akal. Cahaya yang fungsinya cahaya itu adalah penerangan. Seperti itu. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nur, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura
fama lahu min nurin. Barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, maka tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada al-bayyinah. Al-bayyinah ini sebagaimana yang kalian ketahui di juz 30 itu ada surat al-bayyinah. Lam yakunil itu dah. Al-bayyinah artinya bukti yang nyata atau keterangan juga bisa. Al-bayyinah. Maksudnya di sini Al-Qur'an menerangkan tentang segala sesuatu perbuatan manusia yang dianggap berbeda atau menyalahi syariat. Seperti itu. Baik, ini adalah nama-nama lain Al-Quran dan keterangan sedikit dari saya tadi. Demikian adalah keterangan dari saya tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran yang akan datang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.